Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan pembicaraan kita dari episode pertama tentang bagaimana secara sederhana saya bayangkan apa yang terbaik sebenarnya yang kita wariskan kepada anak kita, yang kita ajarkan sejak dini, dan yang kita isi di dalam otak anak kita, benak anak kita, hati anak kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketahuilah masuknya hidayah, masuknya informasi ke dalam anak-anak kita, sebagaimana saya gambarkan di awal, adalah pertama lewat sam'an, lewat pendengarannya, kemudian lewat telinganya, dan lewat hatinya. Maka mari kita bicarakan yang pertama ini. Apa yang kita harus lakukan kalau kita memiliki anak yang balita? Bagaimana kita mendidik anak itu dengan Al-Quran Al-Karim ketika anak kita di bawah 5 tahun? Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang paling dominan yang ada pada anak-anak di usia-usia dini adalah mereka mempergunakan telinganya. Maka sudah selayaknya ya, kita sebagai orang tua memperdengarkan. Apabila di antara orang tua ada yang punya waktu dan kesempatan memiliki bacaan Al-Quran yang baik, tidak ada salahnya mereka membacakan Al-Quran setiap hari. Bahkan kalau dia tidak sanggup, maka belikanlah sebuah tip barangkali biar itu terus dihidupkan. Ada beberapa teman memberikan tips bagaimana agar anak-anak mereka itu cepat sekali bisa menyerap Al-Quran di usia dini. Karena pada hakikatnya otak anak-anak kita, ya hati anak-anak kita itu begitu cepat menerima Al-Quran di usia-usia dini. Mereka menyetel ya, kaset Al-Quran Al-Karim murattal. Atau kalau yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik, maka membacakan pada anak-anak tersebut. Mulai dari dia bayi sampai kemudian usia 5 tahun. Itu adalah masa-masa yang luar biasa. Ada yang pakai metode ya, juz 1 dibaca sampai 30 kali. Ya, terus menerus sehingga anak itu selama-lama jadi ingat. Kemudian diteruskan juz-juz selanjutnya. Sehingga tanpa disadari, walaupun mungkin anak-anak itu belum menghafal, tapi terbiasa mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran itu akan masuk ke dalam benak mereka, masuk ke dalam akal pikiran mereka. Itulah cara-cara yang sederhana bisa kita lakukan dalam rangka untuk memasukkan Al-Quran. Ibarat anak kita itu hard disk, dari awal kita sudah install Al-Quran di dalam dirinya. Ketahuilah, yang terbaik itu sudah masuk ke dalam benak anak kita, ke otak anak kita. Maka itu sesuatu yang bekal yang begitu dahsyat. Betapa banyak sekarang orang tua lalai. Ya, mereka meremehkan usia-usia dini seorang anak. Sehingga mereka tidak memilihkan yang terbaik untuk masuk ke dalam anaknya tersebut. Yang kedua yang bisa kita lakukan selain membacakan dan memperdengarkan, maka sering-seringlah pegang Al-Quran Al-Karim dan berceritalah cerita-cerita yang berasal dari Al-Quran Al-Karim. Ya, kita bisa bercerita tentang kisah-kisah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan itu sangat membekas bagi seorang anak, sangat melekat bagi seorang anak. Dan kisah-kisah inilah akan membentuk ya, jiwa, pemikiran, ya, dan akhlak seorang anak akan sangat berkesan begitu lama. Dulu mungkin kita membacakan kisah-kisah dongeng, ya, membacakan kisah-kisah legenda. Kenapa gak kita kembalikan kepada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim? Karena sesungguhnya pada kisah-kisah yang Allah ya, ceritakan dalam Al-Quran itu akan menjadi ibratul liulil albab, menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Bahkan menjadi hadisan, menjadi berita-berita yang benar. Sehingga itu akan tertanam pada anak. Ya. Taslihan, dia akan menjadi penjelas semuanya. Dan itu akan menjadi imajinasi seorang anak. Menjadi sumber informasi, ya, bahkan akan menjadi ya, sesuatu yang menginspirasi bagi anak-anak kita. Ya. Bagaimana kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, ya, kisah bagaimana Allah menciptakan alam semesta, kisah dialog-dialog yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya,
Bercerita itu sepertinya sederhana, tapi bercerita ini sebenarnya adalah dasar daripada cara belajar seorang anak. Anak akan mengingat bagaimana langkah-langkah cerita dan anak akan bercerita kembali apa yang dia dengar. Sesuai dengan kapasitas pemahaman yang dia miliki. Sesuai dengan informasi yang dia akan miliki. Karena hakikatnya kalau dia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita yang terpilih dari Al-Quran Al-Karim, akan mengisi benak, ya, akan mengisi otaknya, maka yang akan keluar dari otak anak kita Al-Quran Al-Karim. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan dan kita mendoakan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran Al-Karim, anak-anak yang terinspirasi hidupnya lewat Al-Quran Al-Karim. Mereka akan berbicara, mereka akan mengeluarkan pendapatnya, mereka akan melandaskan pola fikirnya dari Al-Quran Al-Karim. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sharing ini akan bermanfaat bagi kita semua, ya. Mari kita mulai mendidik anak kita dengan Al-Quran. Jangan tunda lagi, karena waktu akan cepat berlalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.